Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas berkenaan dengan sahur, iftar atau buka puasa dan tarawih. Yang dikutip dari buku Fikih Ahmadiyah karya Hadrat Maulana Hafiz Roshan Ali radhiyallahu an. Ada yang bertanya berkenaan dengan apa tanda permulaan dan berakhirnya puasa. Hadrat Maulana Hafiz Roshan Ali radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa permulaan puasa adalah sejak fajar tampak, yakni apabila di ufuk timur cahaya subuh tampak di tepi sebelah timur memanjang. Dan berakhirnya puasa adalah apabila sinar matahari lenyap. Berkenaan dengan hal tersebut, saya akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Artinya, dan makanlah dan minumlah hingga tampak jelas kepadamu benang putih dan benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa ketika kita makan sahur, hendaknya kita memperhatikan waktu. Bahwa ketika fajar sudah terbit, artinya segala aktivitas makan sahur kita harus terhenti. Dan disitulah kita harus mulai untuk berpuasa. Dan sebagaimana yang sekarang sudah diketahui oleh umat muslim secara keseluruhan bahwa kita dimudahkan dengan adanya jadwal imsakiyah. Walaupun sebenarnya jadwal imsak itu bukanlah waktu untuk kita berhenti makan sahur, tetapi jadwal imsak itu ada agar kita berhati-hati ya, bahwa sebentar lagi fajar akan terbit. Ya. Karena ketika fajar terbit artinya kita harus berhenti makan sahur dan kita harus memulai untuk berpuasa. Kemudian berkenaan dengan iftar atau buka puasa pun, ya, Hadrat Rasulullah SAW telah menjelaskan di dalam hadis bahwa ketika kita berbuka puasa hendaknya kita harus menyegerakan, bukan memperlambat, karena itu nanti hukumnya akan makruh. Kemudian Hadrat Maulana Hafiz Roshan Ali radhiyallahu anhu menjelaskan berkenaan dengan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang akan tetap dalam keadaan baik kalau mereka menyegerakan berbuka puasa pada waktunya dan mentakhirkan makan sahur, yakni menyudahi makan dekat sebelum fajar menampakkan diri. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Artinya, sahurlah kamu semua karena di dalam sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini sudah sangat jelas bahwa makan sahur itu mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila seseorang tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan, maka tidak ada halangan baginya untuk tidak berpuasa dan ia hendaknya harus tetap berpuasa. Lain hal kalau seseorang tidak dapat makan sahur karena mungkin di rumahnya tidak ada makanan, ya, atau karena hal lain, misalnya kesiangan bangun sahur, lalu ia berupaya untuk tetap berpuasa, akan tapi ketika siang hari ia merasa tidak sanggup, ya, karena ia merasa bahwa sakit atau badannya lemas karena tidak makan sahur, ia boleh membatalkan puasanya dengan catatan puasanya yang batal tersebut harus ia ganti di hari-hari lain di luar bulan suci Ramadan. Kemudian tentang sholat tarawih,
Hadrat Maulana Hafiz Rasyan Ali radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa di zaman Rasulullah SAW ataupun para sahabat radhiyallahu anhum saat itu pun dikerjakan sholat tarawih, walaupun pada saat itu namanya belum sholat tarawih ya, kan, tapi orang-orang pada masa itu lebih mengenal Qiyamul Ramadan atau sholat malam pada waktu bulan Ramadan. Dan sholat ini dilakukan ketika sesudah Isya atau pada waktu sahur, dan mereka melakukan secara berjamaah. Terkadang imam sholat tarawih tersebut adalah seorang hafiz Quran atau seorang yang memahami Al-Quran. Dan beliau radhiyallahu anhu pun menjelaskan bahwa di Kadian, di India pun dikerjakan sholat tarawih secara berjamaah di waktu awal malam, yakni sesudah sholat Isya, di masjid jami ataupun di masjid-masjid kecil seperti di surau-surau. Dan berkenaan dengan sholat tarawih ini, memang ya, sholat tarawih ini mulai ditetapkan agar umat muslim melaksanakannya setiap malam di bulan suci Ramadan adalah pada masa Hadrat Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Tetapi ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW menganjurkan manusia untuk melakukan Qiyamul Ramadan tanpa menyuruh mereka dengan perintah yang mengharuskan dalam hal itu. Jadi hukum sholat tarawih bukan wajib tetapi sunnah. Lalu beliau SAW bersabda, barang siapa yang melakukan Qiyamul Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dari dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan berkenaan dengan sholat tarawih yang mulai ditetapkan di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di sini terdapat satu riwayat dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Abdurrahman bin Abdul Qari, bahwa ia berkata, aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada malam Ramadan menuju masjid. Ternyata orang-orang sholat berkelompok-kelompok secara terpisah-terpisah. Ada yang sholat sendiri dan ada seorang yang sholat diikuti oleh makmum yang jumlahnya kurang dari 10 orang. Maka Hadrat Umar radhiyallahu anhu bersabda bahwa aku pikir seandainya mereka sholat berjamaah dengan dipimpin satu orang imam itu lebih baik. Kemudian Hadrat Umar radhiyallahu anhu memantapkan keinginannya itu, lalu mengumpulkan mereka dalam satu jamaah yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar lagi bersamanya pada malam yang lain, dan ternyata orang-orang sholat dalam satu jamaah dengan dipimpin seorang imam. Lalu Hadrat Umar radhiyallahu anhu bersabda, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang sholat awal malam, yang ia maksudkan untuk mendirikan sholat di akhir malam, sedangkan orang-orang secara umum melakukan sholat pada awal malam. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, Hadrat Maulana Hafiz Rasyan Ali radhiyallahu anhu di sini menjelaskan berkenaan dengan memberi imbalan kepada imam sholat tarawih. Harus diperhatikan bahwa untuk memberi imbalan kepada imam sholat tarawih yang mengimami sholat tarawih, jangan sebelumnya menetapkan sejumlah uang tertentu. Ya, jadi kalau kita ingin memberikan imbalan kepada imam yang telah mengimami sholat tarawih, jangan ditetapkan jumlah uang tertentu sebelumnya. Ya. Tetapi ketika sesudah selesai tarawih, secara lillahi ta'ala atau karena Allah ta'ala, kalau kita memberikan ala kadarnya, maka bukanlah hal yang patut ditertawakan. Ya. Jadi berikanlah sesuai dengan kemampuan. Ya. Kalau memang kita ingin memberikan imbalan kepada imam sholat tarawih, tapi itu bukanlah hal yang patut ditertawakan, dan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.